Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat panjang umur, kita masih dikuatkan iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita merasa bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, anak kita menghadapi zaman yang luar biasa dibandingkan dengan zaman kita dahulu. Kalau orang tua kita, kakek nenek kita dulu perang melawan penjajah, perang fisik, hancur fisiknya, tapi imannya, akidahnya insya Allah tidak rusak. Anak-anak kita sekarang menghadapi perang peradaban, di mana peradaban-peradaban barat masuk ke Indonesia yang tidak terasa memang perangnya, tapi efeknya atau dampaknya luar biasa untuk generasi-generasi bangsa ini. Kita wajib mengajarkan anak-anak kita keseimbangan antara hubbuddin dan hubbul watan. Bagaimana anak-anak kita beragama, anak-anak kita cinta terhadap agama, juga cinta terhadap tanah air. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa bersikap toleransi. Bagaimana perbedaan itu pasti ada dalam hidup ini. Baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, bahkan perbedaan agama. Bagaimana anak-anak kita bisa mengakui perbedaan itu sebagai sunnatullah. Bahwa perbedaan itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lawan, apalagi kita cegah. Nah, ini yang sekarang terjadi di antara anak-anak kita. Bagaimana satu saja sekarang, media, alat yang sering dipegang oleh anak kita adalah HP. Bagaimana sekarang orang tua itu ngeluh terhadap perilaku anak karena banyak orang tua yang teriak-teriak manggil anaknya, tidak mau nyaut. Tapi begitu HP-nya bunyi sekali saja, anak itu langsung lari. Bagaimana HP itu yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Coba saja kita lihat. Pada saat anak-anak kita sedang bersama dengan temannya, sama-sama pegang HP, tapi justru komunikasinya dengan yang jauh. Yang jauh seakan-akan dekat, tapi yang sama-sama satu tempat majelis atau satu tempat duduk, justru tidak saling menyapa. Bagaimana anak-anak kita perang peradaban melawan kebudayaan barat. Minum-minuman keras misalnya, judi misalnya, ataupun pornografi, porno aksi. Ini sekarang sudah menyerang generasi-generasi kita. Anak kita bisa menjadi tabungan bagi kita, bisa juga menjadi malapetaka bagi kita orang tuanya. Anak kita akan nolong kita, akan narik kita yang seharusnya masuk ke dalam surganya Allah, tapi juga anak kita bisa mendorong kita yang harusnya masuk ke dalam surganya Allah, justru masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka dalam Al-Quran fungsi anak yang pertama adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian merupakan fitnah, ujian bagi kalian. Betapa banyaknya orang tua yang sayang terhadap anak, tapi begitu anak itu merasa besar, merasa dewasa, justru orang tuanya kalah dengan anak. Orang tuanya tidak bisa mengendalikan anak dengan dasar anaknya sudah dewasa, dengan dasar anaknya sudah bisa mandiri, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai umat Islam tidak boleh menyerah. Ada trik-trik, ada metode-metode bagaimana kita bisa menyiapkan anak kita
menghadapi perang peradaban ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, sekarang betapa banyaknya orang tua yang tidak berani apa-apa di depan anaknya. Betapa banyaknya anak yang mencaci maki orang tua. Anak yang sudah tidak mempedulikan orang tua. Lalu bagaimana agar anak kita bisa menang perang melawan peradaban ini? Yang pertama, kita ajak anak kita untuk mempelajari ilmu agama. Sehebat apapun anak kita, kalau tidak ngerti agama, kelak akan membahayakan, akan membuat malu orang tuanya. Yakinlah, orang bodoh yang tidak ngerti agama lebih enak, lebih menyelamatkan daripada orang pinter yang tidak ngerti agama. Orang bodoh yang tidak ngerti agama, kepengen kaya, paling nyolong, nyopet, jambret, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang pintar yang tidak ngerti agama, kepengen kaya, hanya WA, hanya japri, semuanya bisa masuk ke rekeningnya. Yakinlah, kalau anak kita ngerti agama, kebetulan ekonominya bagus, kita sebagai orang tua yang kelak sudah rapuh, akan dijadikan ratu dan raja oleh anak kita. Yakinlah, kalau anak kita ngerti agama, kebetulan tuanya ekonominya tidak bagus, kita tidak akan dipermalukan, tidak akan direpotkan, tidak akan dibikin sedih oleh perilaku anaknya. Tapi sebaliknya, anak kita tidak ngerti agama, kok ekonominya bagus? Kita sebagai orang tua yang sudah rapuh, tidak dilempar, tidak dibuang ke panti jompo saja sudah bagus. Yang lebih parah lagi, anak kita tidak ngerti agama, kebetulan tuanya hidupnya miskin. Tanah yang kita tempati, kita belum meninggal, anak kita sudah ribut warisan, sudah rebutan warisan. Saya mengutip syairnya yang sering dilantunkan oleh Habib Syekh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari syair itu. Ini bahasa Jawa ini. Saya yakin banyak penonton yang orang Jawa ini. Lamun wong tuwo, keliru mimpine, alamat bakal getun burine. Lamun wong tuwo keliru mimpine, alamat bakal getun burine. Wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Itu gambaran bagaimana anak kalau tidak ngerti agama. Maka yang pertama adalah didik anak kita untuk ngerti agama. Yang kewajiban ngajar agama bukan ustadz, bukan kiai, tapi yang kewajiban ngajar anak kita adalah diri kita. Karena tidak semua kita ngerti agama, tidak semua kita bisa agama, maka kita titipkan ke kiai, titipkan ke ustadz sebagai perwakilan kita untuk mendidik ilmu agama. Tapi kadang betapa banyaknya orang tua yang justru mengabaikan ilmu agama. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu saat nanti umatku akan jauh daripada ulama. Umatku akan jauh meninggalkan para ahli fikih. Dan kalau siapapun orangnya meninggalkan ulama, meninggalkan para ahli fikih,
akan mendapatkan 3 musibah. Yang pertama, yarfa'illahu barakatim min kasabihim. Siapapun orangnya yang jauh daripada agama, jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih, Allah angkat keberkahan hidupnya. Allah angkat keberkahan dari mencari nafkahnya. Betapa banyaknya pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang gajinya besar, orang yang untungnya besar, orang yang pendapatannya besar, justru gajinya yang besar itu, justru untungnya yang besar itu tidak menjadikan dia bahagia, justru menjadikan ia sengsara. Betapa banyaknya orang yang jabatannya tinggi, justru jabatannya tidak menjadikan ia bahagia, tapi justru menjadikan ia sengsara. Yang kedua dan yang ketiga tentu akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalau kita jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih, kita akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Atau perasaan kita tertekan, perasaan kita seakan-akan dizalimi oleh orang walaupun tidak ada orang yang menzalimi. Jalan ke sini, ngelihat orang lagi ngobrol, dalam hatinya, jangan-jangan ngomongin saya ini. Mau lewat sini nggak enak nanti ketemu A. Mau lewat sini nggak enak nanti ketemu B. Mau lewat sini nggak enak nanti ketemu C. Mau lewat sini nggak enak nanti ketemu D. Akhirnya hidup itu tertekan. Hidup itu seakan-akan tidak nyaman di dunia ini, tidak nyaman, tidak enak. Karena kemanapun pergi, itu seakan-akan ada orang yang tidak suka padanya. Ini karena kita jauh daripada ulama. Dan yang ketiga, siapapun yang jauh dari ulama, siapapun yang jauh daripada ahli fikih, yahrujuna minad dunya bi ghairi iman, orang itu akan meninggal dunia tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup sementara di dunia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati yo mati, tapi dalam keadaan beriman, dalam keadaan berserah diri. Jangan mati konyol. Maka 3 hal inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana anak kita perang melawan peradaban. Diibaratkan anak kita seperti ikan yang hidup di laut. Mau tinggal dimanapun ikan itu, mau apapun rasa air itu, kalau ikan itu hidup, maka ikan itu tidak akan asin pada saat masih hidup. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mau gaul dengan siapapun, mau kuliah dimanapun, mau sekolah dimanapun, mau punya teman siapapun, kalau punya iman, punya landasan keimanan, punya landasan ketakwaan, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh teman-teman sepergaulan itu. Justru akan menarik kebaikan-kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau anak kita hatinya mati, anak kita tidak dibekali iman, anak kita tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diibaratkan ikan yang mati. Dicemplungin air yang asin, ikannya jadi asin. Dicemplungin air yang manis, ikannya jadi manis. Dicemplungin air yang pahit, ikannya jadi pahit. Begitu juga kalau anak-anak tidak mempunyai iman, tidak mempunyai ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaul dengan tukang mabok 1 minggu sudah jadi pemabok. Gaul dengan tukang judi 1 minggu sudah jadi penjudi. Gaul dengan orang-orang yang tidak benar lainnya akan cepat sekali menjadi orang-orang yang ngikut dalam kekalahan menghadapi perang peradaban ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, harapan kita sebagaimana doa yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah, pasangan hidup kita, keturunan kita, bukan cuma anak,
anak, cucu, buyut, cangga ke bawah menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita. Anak yang tidak menyebalkan kita, anak yang senantiasa membuat kita optimis, membuat kita semangat dalam bekerja, membuat kita semangat dalam mencari nafkah, karena anak-anak kita berprestasi dan anak-anak kita senantiasa menyejukkan pandangan kita. Tentu tidak cukup hanya dengan berbekal agama saja. Yang kedua, agar anak kita menjadi qurrata ayun, kita pun harus menjadi orang yang sholeh. Birru aba'akum tabarakum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, dalam rangka menghadapi perang peradaban yang sekarang sedang dialami oleh generasi kita, mari kita senantiasa dengan gigih, dengan kuat, dengan semangat untuk memberikan nilai-nilai positif, untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan hidup untuk generasi-generasi muda kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang pada saat hidupnya ada manfaatnya untuk generasi setelahnya. Idil fata hasba tiqaddihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi. Anak kita, anak-anak muda, generasi muda kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mempunyai tekad yang kuat, itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah yang akan mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi yadil subana amrul ummati wa fi aqdamihim hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib kepemimpinan bangsa, dan di pundak pemudalah maju mundurnya bangsa itu sendiri. Mudah-mudahan kita selamat, kita manfaat, kita sehat panjang umur, kalau toh kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan meninggalkan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.